Dilecehkan dan dikurung di ruang bawah tanah selama ratusan hari, dua gadis Wuhan ini berhasil lolos berkat TV tabung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pada tanggal 14 Mei tahun 2010, seorang pria bernama Chen melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dia bekerja sebagai customer service di Hangzhou, Wuhan, di mana kantornya itu berada di sekitar toko-toko alat elektronik. Hari itu sekitar siang hari, karena Chen ini baru aja selesai makan siang dan dia masih punya waktu buat nyantai. Akhirnya dia mutusin buat mampir ke salah satu toko di sebelah kantornya buat ngobrol dengan si pemilik toko. Toko ini adalah toko reparasi alat elektronik dan kebetulan yang punyanya adalah temannya Chen bernama Zhang. Ketika Chen tiba di toko tersebut, dia melihat Zhang sedang sibuk memperbaiki alat-alat elektronik dan salah satunya adalah TV tabung, yaitu TV yang tua banget, TV yang masih ada tempurungnya. Dan setelah Zhang selesai memperbaiki alat-alat elektronik lainnya, dia mulai memperbaiki TV tersebut. Dia kemudian mengangkat TV itu ke atas meja dan memperbaikinya seperti biasa. Tapi karena caranya yang biasa tidak bisa memperbaiki TV tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk membongkar seluruh TV itu, termasuk tempurung belakangnya. Nah, ketika dia membuka tempurung TV belakang itu, sebuah kertas yang terlipat rapi muncul dari dalamnya. Dia kemudian membuka lipatan kertas itu dan membaca seperti ada tulisan minta tolong. Tapi dia nggak ambil pusing dan mikir kalau ini cuman ulah anak kecil atau mungkin nggak sengaja keselip di balik TV. Jadinya kertas tadi dibuang ke lantai. Sementara itu, Chen yang melihat surat tersebut penasaran tentang apa isinya. Jadi dia memungutnya dari lantai dan membacanya secara perlahan. Awalnya Chen ini juga mikir kalau ini memang ulah anak iseng atau memang gak sengaja keselip di balik tempurung TV. Tapi setelah dia membaca lebih jauh, dia melihat ada beberapa nama, nomor telepon, dan juga peta topografi. Chen kemudian menjadi curiga dan berpikir surat ini mungkin benar-benar ditulis dari orang yang butuh pertolongan. Jadi dia memutuskan untuk menghubungi nomor telepon yang ada di kertas tersebut. Chen mulai menelpon nomor tersebut dan orang tersebut menjawab teleponnya. Halo, siapa nih? Iya pak, ini benar nggak nomornya Pak Zolimin? Oh iya benar, ini siapa? Pak, benar nggak ada anggota keluarga bapak atau anak bapak yang hilang atau tersesat? Oh, nggak ada pak, anak saya aman-aman aja. Cuman memang anak saya yang satu belum pulang-pulang juga udah setahun. Chen yang mendengar jawaban tersebut mulai berpikir ya mungkin ini adalah anaknya si bapak tadi. Jadi dia mulai menjelaskan kepada bapak tadi tentang apa yang dia temukan. Halo pak, jadi gini, saya kebetulan nemuin sebuah kertas dan di kertas itu seperti ditulis dari orang yang meminta tolong. Nah, di dalam kertas itu dia menulis beberapa nama termasuk nama bapak dan nomor telepon bapak. Selain itu mereka juga menggambar peta topografi yang diyakini kalau itu adalah tempat mereka disekap. Namun sayangnya bapak itu nggak percaya dan malah nuduh si Chen sebagai penipu. Dia bilang ke Chen, kau tahu nggak kalau denah yang kau sebutin tadi itu cuma 200 meter dari rumah aku. Dan kemudian bapak tadi menutup teleponnya. Chen yang terkejut mendengar jawaban tersebut kayak, sialan kenapa gua jadi dituduh penipu nih? Ya udahlah mending gua lapor ke polisi aja. Chen kemudian dengan cepat melapor ke polisi, yang dimana polisi pun bergegas dengan cepat menuju tempat yang disebutkan di dalam kertas tersebut. Lokasi yang ditandai di dalam kertas tersebut disebut Sujiawan yang terletak di desa Sengying, yaitu sekitar kurang dari 20 mil di pinggiran timur Wuhan. Alamat tersebut milik seorang pria berusia 40-an yang diketahui tinggal berdua bersama ibunya yang sudah tua berusia 72 tahun. Selain itu, alamat tersebut hanya berjarak 200 meter dari rumah Zolimin yang nomornya tertera pada kertas tersebut. Awalnya ketika polisi tiba di rumah tersebut, mereka tidak menemukan apapun. Tapi karena polisi telah memberitahu warga sekitar tentang kemungkinan adanya gadis-gadis yang disekap, akhirnya mereka datang berbondong-bondong dengan membawa peralatan untuk menyisir daerah sekitar rumah tersebut. Yang akhirnya berkat bantuan para penduduk, polisi berhasil menemukan 2 orang gadis yang disekap, yang diketahui salah satunya adalah anak Pak Zolimin bernama Zhou Xiaohong. Ruang bawah tanah tempat mereka disekap dikatakan sangat gelap dan lembab dengan mengeluarkan bau busuk dari kotoran dan sampah rumah tangga yang menjadi satu. Ketika kedua gadis ini ditemukan, mereka dalam kondisi yang menyedihkan
di mana mereka dirantai dengan rantai besi yang tebal dan tubuh mereka hanya tinggal tulang. Salah satu gadis yang bernama Xiaoli bahkan ditemukan dalam kondisi kritis, di mana dia memiliki luka memar yang lebar, meradang, dan juga demam yang tinggi. Kedua gadis ini diculik dalam waktu yang berbeda. Yang pertama itu adalah Xiaoli, dan dia sudah disekap selama 590 hari, dan kemudian menyusul Zhou Qiaohong yang telah disekap selama 317 hari. Kemudian mereka berdua dengan cepat dikirim ke rumah sakit untuk menjalani perawatan yang intensif. Dan syukurnya setelah dilakukan beberapa kali resusitasi intens, akhirnya kedua gadis ini berhasil keluar dari bahaya. Lalu bagaimana cerita gadis-gadis ini bisa berakhir di ruang bawah tanah tersebut? Dan siapa pria yang tega melakukan kejahatan ini? Xiaoli yang berusia 16 tahun saat ditemukan diketahui telah dikurung di ruang bawah tanah selama 590 hari. Dia kemudian menceritakan awal mula bisa berakhir di ruang bawah tanah tersebut, dan ingat betul hari itu adalah tanggal 16 September tahun 2008. Hari itu dikatakan, Xiao sedang berjalan kaki pada malam hari di sekitar sekolah TK di dekat Gunung Bayu, distrik Qinshan. Dan tiba-tiba seorang pria yang mengendarai sepeda listrik menodongkan pisau kepadanya dan melecehkannya. Setelah pria tersebut melecehkan Xiao yang masih berusia 14 tahun pada saat itu, pria tersebut membawanya dan mengurungnya ke dalam ruang bawah tanah. Dan meskipun Xiaoli telah kehilangan kepercayaan diri untuk hidup, tapi dia berpikir betapa sedihnya orang tuanya jika dia meninggal. Karena pemikirannya tersebutlah, Xiao mulai mencari cara untuk bisa melarikan diri. Pertama, Xiao menyembunyikan obeng yang ditinggalkan si pelaku dan mencoba membuka rantainya saat dia ditinggal sendirian. Namun sayangnya, rantai itu tidak terbuka dan si pelaku yang mengetahui rencana Xiao mulai memukulinya dengan keras. Selanjutnya, Xiao mencoba cara lain. Kali ini dia menyembunyikan sumpit bekas makannya, di mana dia mengasah sumpit itu sampai tajam dengan rencana dia akan menusuk mata si pelaku saat dia akan dilecehkan. Tapi sayangnya ketika dia mau menusuk mata si pelaku, pria itu terlalu kuat untuk dikalahkan, yang akhirnya Xiao kembali mendapatkan pukulan yang lebih parah lagi. Meskipun rencana Xiao telah gagal 2 kali, dia tidak menyurutkan keinginannya untuk kabur. Xiao yakin bahwa dia bisa melarikan diri suatu hari nanti, sehingga dia sekarang memutuskan untuk pura-pura menurut kepada si pelaku sambil menunggu kesempatannya untuk kabur tiba. Sebelum Xiao ini berhasil ditemukan, dia sebenarnya punya kesempatan pertama untuk kabur. Hari itu dikatakan bahwa si pelaku ini merasa bahwa si Xiao ini udah menyerah karena dia udah nggak mau lagi melawan saat dipukul ataupun dilecehkan. Melihat situasi tersebut, si pelaku mulai longgar kepada Xiao dan bahkan mengizinkannya untuk bersantai di lantai 1 tempat dia dan ibunya tinggal. Si pelaku kemudian masuk ke ruang bawah tanah dan mengatakan pada Xiao, "Ya udah, kau boleh naik ke lantai 1 dan nyantailah di sana." Xiao yang merasa itu adalah kesempatan, kemudian berjalan keluar dari ruang bawah tanah dan mengunci si pelaku dari luar. Xiao kemudian berlari ke teras rumah dan berteriak minta tolong. Tapi sayangnya belum sempat beberapa kali dia berteriak, pria tersebut berhasil lolos dengan cepat, yang dimana dia menyeret Xiao untuk kembali dikurung ke dalam ruang bawah tanah. Pelaku tersebut kemudian mulai memukulinya lagi, yang membuat banyak luka-luka di tubuh Xiao dan bahkan menyiram luka-luka tersebut dengan air cabai. Si pelaku juga mengatakan kepada Xiao bahwa dia berjanji tidak akan pernah sekalipun melepaskannya dari ruang bawah tanah. Pada masa-masa Xiao menghilang, polisi dan orang tua dan keluarga Xiao ini terus berusaha menemukannya. Jadi mereka membuat selebaran dan juga brosur yang akan ditempel di sepanjang jalan dan juga di beberapa fasilitas umum. Si pelaku tersebut yang melihat selebaran itu kemudian mengambilnya dan membawanya untuk ditunjukkan kepada Xiaoli. Dengan nada yang mengejek, pria tersebut mengatakan pada Xiao, "Kenapa sih kau kabur dari rumah? Kasihan loh orang tuamu. Ayolah, berusaha lagi, lebih kuat lagi supaya kau bisa kabur dari sini. Aku yakin deh kalau kau bisa berhasil kabur dari tempat ini, kau pasti bakal punya kehidupan yang layak. Tapi kalau kau nggak bisa kabur dari sini, ya orang tua kau harus terima kenyataan kalau anak mereka akan membusuk di tempat ini." Xiaoli yang mendengar kalimat yang menyakitkan itu, bersumpah dalam hatinya bahwa Tuhan pasti akan memberinya jalan untuk bisa kabur dari neraka tersebut.
Hari itu dalam keadaan linglung dengan mata yang terpejam, Xiaoli terus memikirkan bagaimana cara dia untuk kabur. Tiba-tiba dia mendengar suara keras yang mengagetkannya, yaitu suara gedebuk di mana seseorang dilempar ke dekatnya. Dan ketika dia membuka matanya, ternyata itu adalah seorang gadis muda, di mana si pelaku sedang berdiri tersenyum di depan mereka dan berkata, "Xiaoli, sekarang kau nggak bakal kesepian lagi karena aku bawain satu teman buat kamu." Kedua gadis itu saling menatap satu sama lain, dan ketika si pelaku meninggalkan ruangan tersebut, mereka mulai bercerita tentang apa yang mereka alami. Dari pembicaraan tersebutlah Xiaoli mengetahui bahwa daerah tempat dia dikurung selama ini disebut Sujiawan. Gadis baru itu adalah Zhou Xiaohong berusia 19 tahun yang merupakan tetangga si pelaku. Dia tidak percaya dengan apa yang sedang dia alami, dan yang membuat Zhou semakin geram adalah karena dia kenal dengan si pelaku. Menurutnya, pria tersebut adalah pria yang terlihat baik, jujur, dan sederhana, dan bahkan Zhou selalu menyapanya dengan sopan ketika mereka bertemu. Kemudian Xiao bertanya kepada Zhou bagaimana dia bisa diculik dan kenapa dia keluyuran malam-malam begini. Zhou pun kemudian mulai menjelaskan bahwa dia berencana menginap di rumah temannya setelah dia bertengkar dengan ibu tirinya. Hari itu, Zhou berlari keluar rumah dengan marah pada larut malam, dan dia ingin menginap di rumah teman sekelasnya di desa tetangga. Sadar bahwa jalan yang dilaluinya tidak aman, Zhou memilih untuk mengambil jalan utama, tapi sialnya seorang pria mencekiknya dari belakang dengan tali, di mana dia diseret ke dalam hutan untuk diperkosa. Barulah setelah itu, dia diikat dan dibawa ke ruang bawah tanah tersebut. Memikirkan apa yang terjadi kepadanya, Zhou sangat menyesali semuanya. Dia nyesal udah berantem sama ibu tirinya, nyesal kabur dari rumah. Tapi Xiaoli mengatakan kepadanya, buat apa terus menyesalinya? Karena semua sudah terjadi. Satu-satunya yang perlu kita lakukan saat ini adalah bekerja sama untuk bisa kabur dari tempat ini. Mereka terus menyemangati satu sama lain dan diam-diam mendiskusikan bagaimana caranya untuk bisa kabur. Tapi sayangnya si pelaku menyadari kerjasama mereka dan memutuskan untuk memisahkan kedua gadis tersebut, di mana dia menggali ruang bawah tanah lainnya dengan lorong sempit 1 meter di antara mereka. Dan meskipun mereka dipisahkan di ruangan yang berbeda, si pelaku tetap membuat 2 lubang di dinding mereka agar mereka tetap bisa mengobrol satu sama lain. Di dalam ruangan Xiaoli sebenarnya ada sebuah TV dan juga DVD player, di mana si pelaku sengaja meletakkannya di tempat tersebut agar Xiaoli menjadi tenang dan juga tidak bosan. Dan selain itu, tentu saja dia akan memaksa Xiaoli untuk menonton film bokep, yang dimana dia kemudian akan melecehkan Xiaoli setelah menonton film tersebut. Hingga suatu hari Zhou tiba-tiba punya ide agar mereka bisa keluar dari tempat tersebut. Dia mulai memanggil Xiaoli dan berkata, "Xiaoli, coba cari cara supaya kita bisa dapat pulpen dan kertas. Nanti di kertas itu kita tulis surat SOS dan kertasnya kau masukin ke dalam tempurung TV-nya, terus TV-nya kau rusakin." Kemudian si pelaku datang mengunjungi mereka seperti biasa, di mana Zhou mulai berkata kepadanya, "Om, aku bosen banget loh di sini. Masa Xiaoli dikasih TV sementara aku cuman ruangan kosong melompong. Minimal kalau nggak ada TV kasih aku majalah kek, kasih aku pulpen sama kertas kek. Jadi aku di sini bisa sambil belajar dan juga nulis beberapa surat cinta." Si pelaku yang merasa kalau permintaan itu bukan suatu hal yang mencurigakan, akhirnya dia memberikan sebuah buku tulis dan pulpen kepada Zhou. Dengan itulah dia mulai menulis pesan SOS, peta topografi tempat mereka disekap, dan mencantumkan nama serta nomor telepon orang tuanya. Selanjutnya pada saat jam makan malam, si pelaku datang ke tempat mereka membawakan pancake daun bawang. Saat itulah Zhou menyelipkan kertas tersebut di bawah mangkuknya ketika si pelaku tidak melihatnya. Kemudian Zhou mengatakan pada pria tersebut bahwa dia sakit perut, jadi cuma bisa menghabiskan setengahnya. Pelaku yang melihat sisa makanan tersebut merasa sayang untuk membuang-buang makanan, jadi dia mengambil pancake itu dan meminta Xiao untuk menghabiskannya, di mana dia kemudian meninggalkan kedua gadis tersebut. Selanjutnya, setelah pria itu pergi, Xiaoli buru-buru memasukkan catatan itu ke dalam tempurung belakang TV dan mencoba merusaknya. Yang akhirnya ketika si pelaku mengetahui kalau TV-nya rusak, dia membawa TV tersebut untuk diperbaiki dan diketahui TV tersebut berada di tempat servis selama sebulan. Barulah sekitar tanggal 14 Mei tahun 2010, mereka akhirnya ditemukan setelah seorang pria yang penasaran bernama Chen melaporkan kertas tersebut kepada polisi. Dan ketika polisi menemukan kedua gadis tersebut, mereka diketahui telah kelaparan selama 6
hari. Dan jika mereka tidak ditemukan dalam beberapa hari ke depannya, sudah bisa dipastikan mereka akan meninggal dunia. Pasti kalian penasaran ya, kenapa mereka bisa kelaparan? Kan yang kita tahu si pelaku ini secara rutin memberi mereka makan kan? Kenapa ketika ditemukan mereka dalam keadaan kelaparan? Jawabannya adalah si pelaku udah nggak pulang-pulang ke rumah selama 6 hari, ya dimana dia ternyata sudah ditangkap polisi, tapi karena kasus lain. Pelakunya tersebut bernama Zeng Qiangbao dan dia adalah tetangganya Zhou, yang dimana ketika dia ditangkap, orang-orang nggak percaya kalau dia ini jahat, karena orang taunya dia adalah pria yang baik, jujur, dan nggak banyak bicara. Tapi anggapan orang-orang tentang dia akan segera berubah karena kejahatannya satu persatu akan mulai terungkap. Zeng Qiangbao adalah seorang duda berusia 40 tahun, di mana dia memiliki 2 orang anak dari hasil pernikahan tersebut. Kedua anaknya diketahui seumuran dengan 2 korbannya, dan setelah bercerai, Zeng sementara tinggal bersama ibunya yang berusia 72 tahun. Zeng ternyata pernah dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena berkelahi, namun setelah dibebaskan dari penjara, dia menetap dan mendapatkan pekerjaan di pabrik tungku industri, di mana dia menjadi pekerja tetap dengan gaji lebih dari 3.000 yuan per bulan. Meskipun penampilan dan latar belakang keluarganya biasa-biasa aja, dia bisa menikah dan memiliki anak, dan istrinya adalah seorang pekerja kontrak di pabrik yang sama dengan penghasilan lebih dari 1.000 yuan per bulan. Setelah menikah, dia memiliki 2 anak perempuan dan mampu bertahan hidup, tapi karena istrinya kecanduan judi, mereka sering bertengkar yang akhirnya mengakibatkan perceraian. Meskipun Zeng bercerai dengan istrinya, sebisa mungkin mereka masih menjalin hubungan yang baik satu sama lain agar kesehatan mental anak mereka tidak terganggu. Dengan rasa tanggung jawab terhadap anak-anaknya tersebutlah, Zeng kemudian membeli sebuah rumah pada tahun 2007 di sebuah desa dan membiarkan mantan istri dan anaknya tinggal di rumah tersebut. Selain itu, Zeng juga akan sering datang mengunjungi mereka, di mana dia juga akan menginap di rumah tersebut. Kemudian, Zeng pindah ke desa tempat ibunya tinggal. Disinilah dia membangun tanah kosong yang luas di belakang bangunan milik ibunya yang semuanya diubah menjadi bungalow. Dia juga menggali ruang bawah tanah yang luas di bawah bungalow dengan pemandangan seluruh desa. Seolah-olah ini belum cukup, kandang babi juga diubah menjadi ruang bawah tanah dengan lorong sempit yang menghubungkan kedua ruang bawah tanah. Pada saat itu, beberapa orang di desa yang melihatnya bertanya kepada Zeng kenapa dia membuat ruang bawah tanah, padahal kan di situ sudah lembab. Terus Zeng menjawab dengan singkat untuk menyimpan air. Tapi jawabannya itu sulit dipercaya karena diketahui air adalah hal terakhir yang dibutuhkan di Wuhan. Jadi buat apa repot-repot menyimpan air? Tapi ya karena si Zeng ini menjawab singkat, orang-orang jadi malas buat nanya lebih banyak lagi. Selain melakukan pekerjaan halal, ternyata Zeng ini juga melakukan bisnis ilegal yang dimana dia menjual VCD porno yang dia dapatkan dari berbagai sumber. Dan tentu saja dia bukan hanya menjualnya, melainkan menggunakannya untuk kebutuhannya sendiri. Dari film-film tersebutlah dia mendapatkan ide untuk menggali ruang bawah tanah dan memenjarakan gadis-gadis yang akan dijadikan pemuas nafsunya. Zeng diketahui sering mengunjungi putri kandungnya dan menginap, di mana dia akan membawakan mereka banyak barang, termasuk pembalut wanita. Jadi ketika penduduk melihatnya membeli barang-barang tersebut termasuk pembalut, mereka tidak merasa curiga karena berpikir yaitu buat anaknya. Selain itu ada pondok-pondok yang dibangun di atas ruang bawah tanah tersebut, dan ketika kedua gadis itu berteriak pada saat pertama kali ditahan, kedap suara ruangan itu terlalu bagus sehingga warga tidak mendengar apapun. Karena hal inilah membuat Zeng semakin berani untuk bisa menemukan korban lainnya demi kesenangannya sendiri. Seperti biasa, dia akan menodongkan pisau, mencekik mereka dengan tali, memukul mereka dengan sepeda listrik, dan menyeret mereka ke hutan untuk dilecehkan. Dan sayangnya, meskipun sebagian besar korban tidak berakhir dikurung di ruangan bawah tanah, mereka yang menjadi korban kekerasan tersebut memilih untuk diam. Hingga kemudian dia menemukan target barunya bernama Meng, tapi sayangnya ketika dia akan diserang dan dilecehkan, Meng melawannya sekuat tenaga yang akhirnya dia selamat dari kejahatan Zeng. Pada saat itu, Zeng berlari meninggalkannya dan tanpa sengaja meninggalkan kartu makan siangnya. Meng kemudian memungutnya dan pergi menuju kantor polisi untuk melaporkan tentang apa yang dia alami dengan memberikan bukti fisik yaitu kartu makan Zeng.
Berdasarkan informasi yang diberikan pada kartu makan, polisi dengan cepat menangkap Zeng dan mengkonfirmasi bahwa dia adalah tersangka melalui informasi pencocokan DNA. Namun sayangnya ketika Zeng ditangkap, dia hanya mengakui kejahatannya terhadap Meng dan tidak mengakui kejahatan-kejahatannya yang lain, apalagi tentang dua gadis yang sedang dikurung di ruang bawah tanah. Pada saat itu, Zeng ini tahu betul kalau dia udah nggak ngasih makan mereka selama 6 hari dan yakin dalam beberapa hari ke depan mereka akan mati. Tapi dia pikir kalau itu adalah yang terbaik karena kalau mereka mati, kejahatannya tidak akan terungkap. Tapi sayangnya doa Xiaoli akhirnya dikabulkan Tuhan, yang dimana mereka berhasil ditemukan berkat pria penasaran bernama Chen. Yang kemudian dengan pengakuan Meng serta penemuan dua gadis itu, dosa-dosa Zeng kemudian terungkap satu persatu, yang dimana pada tanggal 8 Mei secara resmi dia ditangkap dan diadili. Setelah persidangannya, pengadilan mengatakan kalau kejahatannya ini sangat serius dan pengaruhnya sangat buruk, sehingga dia harus dijatuhi hukuman yang berat, yang dimana pengadilan memvonisnya dengan hukuman mati. Tapi pembela Zeng mengajukan banding dan memberikan beberapa alasan, seperti mengatakan kalau Zeng ini mengalami gangguan jiwa, dia tidak menghamili para gadis tersebut, dia tidak melukai mereka dengan serius, dan dia tidak membunuh siapapun. Tapi polisi yang udah merasa geram terhadap Zeng akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah pengumuman, yang dimana pengumuman tersebut mengatakan kepada siapa saja yang merasa korban untuk segera melapor ke polisi. Dari sinilah semua wanita dan gadis yang merasa pernah menjadi korbannya pergi mendatangi polisi, termasuk Xiaoli yang saat itu kondisi mentalnya telah membaik. Yang akhirnya pada tanggal 18 Juli tahun 2011, Pengadilan Tinggi Hubei menolak banding tersebut dan menguatkan hukuman mati terhadap Zeng Qiangbao.